dengan NIM 085 membawakan model pembelajaran yaitu problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Udah lesu ini ya. Udah pertemuan keempat ya sama saya ya. Oke, kebetulan di pertemuan keempat ini pertemuan kita terakhir, dan Bapak nggak ngasih materi lagi kan kemarin udah 3 materi kalau nggak salah ya. Padanya 3 nih anak-anak nih. Padanya 3. Ayo, siapa yang ada? Ayo angkat tangan. Ada nggak yang bisa maju salah satu deh buat langsung? Siapa nih? Oke, silakan. Lagi maju aja kok di situ. Maju. Oke, silakan. Perkenalan sama absen ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ahmad Hakim dengan absen 079. Di sini saya akan memberikan resume dari materi pertama sampai ketiga. Sebelum melanjutkan pembahasan hari ini, pada pertemuan pertama kita bahas tentang jenis-jenis bahan bangunan seperti beton, kayu, baja, dan batu bata. Kami bisa tahu bahwa setiap bahan bangunan memiliki fungsi yang berbeda dalam konstruksi. Lalu pada pertemuan kedua kita mempelajari sifat dan karakteristik bahan bangunan. Contohnya beton memiliki kuat tekan yang baik, baja memiliki kuat tarik yang tinggi, dan kayu memiliki sifat lentur serta ringan. Dan pada pertemuan ketiga kita belajar tentang tahapan dasar pekerjaan konstruksi mulai dari persiapan, pekerjaan fondasi, struktur dinding, atap hingga finishing. Dari ketiga materi tersebut kita jadi memahami bahwa bangunan tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemilihan bahan harus sesuai fungsi dan pekerjaan konstruksi harus dilakukan secara bertahap agar bangunan menjadi kuat, aman, dan nyaman digunakan. Semoga dalam materi yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya kita dapat menyelesaikan tugas kelompok hari ini dan lalu bekerjasama dengan baik dalam tim seperti dengan kerja konstruksi nantinya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, kita tangan dong buat teman-teman yang udah. Silakan teman-teman. Terima kasih ya udah ngomongin semua dari yang pertama sampai yang ketiga. Untuk pertemuan kali ini yaitu Bapak mempunyai tugas nih yaitu dari judulnya analisis bahan bangunan dan tahapan pekerjaan konstruksi rumah tinggal satu lantai. Yang bertujuan yaitu agar kalian itu dapat memahami jenis bahan bangunan yang digunakan pada rumah sederhana. Yang kedua yaitu menganalisis sifat dan fungsi bahan bangunan. Yang ketiga memahami tahapan dasar pekerjaan konstruksi. Yang terakhir yaitu melatih kerjasama, diskusi, dan kemampuan presentasi. Untuk waktunya 10 menit, cukup apa panjangan? Cukup ya, 10 menit ya. Nah ini dalam bentuk kelompok. Langsung dibacakan aja dah soalnya ini. Udah nggak sabar lah. Itu kita ini ya. Terus ini ada pernyataan yaitu keluarga Pak Suparno ingin membangun rumah tinggal sederhana satu lantai di daerah yang terkena hujan. Rumah tersebut terdiri dari fondasi, dinding, dan atap. Sebagai tim konstruksi, kalian diminta membantu menentukan bahan bangunan yang tepat serta tahapan pekerjaan konstruksi yang harus dilakukan. Itu yang pertama, soalnya yaitu tentukan bahan bangunan yang cocok untuk fondasi, dinding, dan atap. Yang kedua yaitu jelaskan sifat dari bahan tersebut. Yang ketiga, jelaskan alasan pemilihan bahan bangunan. Dan yang keempat yaitu tuliskan urutan tahapan pekerjaan konstruksi rumah tinggal satu lantai. Ada yang ditanyakan dari soal ini? Ada bisa dikerjakan ya. Ini ada lembar buat kalian jawab nanti. Saya nanti berunding sama kelompoknya ya. Ya, kelompoknya udah bikin minggu lalu kalau nggak salah ya. Udah masih ingat kan ya? Ya, harus Ini kan kerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti kalau memang sebelum 10 menit sudah selesai langsung aja angkat tangan. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan angkat tangan.
Kalau bisa nanti itu ya, yang nomor 1 sampai nomor 3 itu dibuat kayak tabel gitu ya. Ada yang pesan? Aman? Lanjut? Bapak. Kurang aplikasi ya. Nanti kalian duduk di depan aja. Udah ya, sekalian pembahasan ya. Baik, Bapak. Baik, selesai? Bapak satu, selesai? Nah, tulis di papan ya. Ya, Pak. Saya aja, Pak. Perwakilan. Ya, perwakilan aja, Pak. Ya, silakan, Mas. Sudah aja, Mas. Wah. Kamu situ. Ya. Bisa Pak ya. Ya, silakan.
udah. Sekarang jelaskan nih, silakan dipresentasikan pekerjaan dari kelompok kalian. Kan dari sini apa sih kan ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum paham, silakan dijelaskan dulu. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 menjelaskan hasil diskusi kami, yang dimana penggunaan bangunan fondasi dinding atap untuk rumah pasukan di lantai 1 ini. Yang pertama ada fondasi. Untuk bahannya kelompok kita menggunakan beton karena sifatnya yang kuat tekan. Yang untuk alasannya mampu menopang bahan bangunannya, bahkan walaupun cuma 1 lantai itu sangat kuat, sangat kuat untuk betonnya. Yang kedua ada dinding. Kita menggunakan bahan bangunan bata merah, yaitu untuk sifatnya cukup kuat dan mudah dipasang. Untuk alasannya cocok digunakan sebagai pembatas ruangannya dan cukup kuat juga termasuknya. Yang ketiga untuk pembangunan atap. Dari kelompok kami menggunakan baja ringan karena sifatnya ringan dan kuat dan mudah dipasang. Dan alasannya tahan lama dan tidak mudah rapuh seperti penggunaan kayu. Untuk urutan tahapan pekerjaan dari kelompok kami, yang pertama ada pekerjaan persiapan, yang kedua pekerjaan fondasi, yang ketiga pekerjaan struktur dan dinding, yang keempat pemasangan atap, dan yang terakhir ada finishing. Lanjut dari kelompok 2, silakan ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Atiawi Firmansyah dengan absen 76. Saya dari kelompok 2 mau menjelaskan jawaban saya. Ini jawaban kelompok saya. Diskusi kelompok ya. Ya. Nah, untuk tahap pembangunan fondasi kami menggunakan bahan fondasi menggunakan bahan batu kali dan beton karena sifatnya ya yang kokoh dan iya, kokoh dan kuat menahan tekanan. Alasannya agar bangunan stabil dan tidak mudah amblas. Dan untuk pembangunan tahap dinding, kami menggunakan bahan batako atau ribel karena sifatnya yang mudah dipasang dan cukup kuat. Alasannya yaitu mempercepat proses pembangunan. Pada tahap pembangunan atap, kami menggunakan bahan kayu dengan sifatnya yaitu lentur dan ringan. Alasannya mudah dibentuk untuk rangka atap. Dan untuk urutan pekerjaan konstruksi, yang pertama yaitu pekerjaan pembersihan dan mengukur lokasi pembangunan. Yang kedua yaitu pekerjaan fondasi, yang ketiga pekerjaan kolom, balok dan dinding, yang keempat pemasangan rangka atap dan genteng, yang kelima pekerjaan finishing seperti pengecatan dan lain-lain. Oke, lanjut tepuk tangan dong buatan. Ya. Oke, terima kasih. Oke, dari kedua jawaban dari kelompok itu sudah benar dari salah. Jadi ya Bapak harapkan setelah 4 pertemuan ini kalian bisa memahami lebih jelas lagi tentang apa sih bangunan cocok untuk rumah tinggal, apa sih sifat dari bahan tersebut dan kenapa memilih bahan tersebut itu ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Apa itu? Cukup. Mungkin dari kesimpulan untuk pertemuan hari ini yaitu seluruh kelompok telah berhasil menyelesaikan analisis bahan bangunan dan tahapan pekerjaan ini dengan baik. Kelompok mampu menentukan bahan bangunan yang sesuai, menjelaskan sifat serta fungsi bahan dan menyusun tahapan pekerjaan ini dengan tepat. Dari kegiatan diskusi dan presentasi, yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu setiap bahan bangunan memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda. Pemilihan bahan bangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan bagian konstruksi. Ketiga yaitu pekerjaan konstruksi dapat dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan hingga finishing agar bangunan menjadi kuat, aman dan nyaman digunakan. Yang terakhir yaitu kerjasama, komunikasi dan kemampuan menyampaikan pendapat sangat penting dalam dunia konstruksi. Melalui kegiatan ini kalian tidak hanya diajarkan untuk memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan materi pembelajaran dalam bentuk analisis sederhana seperti yang dilakukan dalam dunia kerja konstruksi. Oke. Dari sini paham semua? Kalau yang sudah ditanyakan, akhiri pertemuan kali ini. Biasa caranya Bapak selama 4 pertemuan ini
Mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.